Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita memuji Allah dan mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan iman sehingga kita tetap kuat melaksanakan ibadah yang mulia ini, ibadah puasa. Maka sesungguhnya kuat tidaknya puasa seseorang itu tidak lain daripada kuat atau lemahnya iman seseorang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat iman sehingga dalam keadaan sesulit apapun Allah Ta'ala tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan perjuangan, bulan yang penuh dengan perjuangan dan perlu untuk diperjuangkan. Kalau kita menelisik potret kehidupan generasi terdahulu, generasi salafun salih, maka tentunya kita akan melihat keajaiban bagaimana mereka begitu semangat dalam memperjuangkan ibadah bulan Ramadan ini, sehingga mereka begitu semangat. Apa yang membuat mereka semangat dalam meraih akhirat di bulan suci Ramadan? Tidak lain lantaran karena mereka mengetahui fadilahnya, keistimewaan bulan suci Ramadan. Berbeda hal dengan kondisi kita saat ini, di mana justru orang-orang yang mengaku muslim, mereka sendiri yang tidak menghormati orang-orang berpuasa. Justru mereka sendiri yang tidak menghormati bulan suci Ramadan. Padahal kalau kita ketahui bersama, mereka orang-orang non-Islam justru malah menghormati orang-orang muslimin yang berpuasa. Tapi karena rendahnya ilmu dan iman kaum muslimin di saat ini, mereka justru malah merendahkan ibadah bulan suci Ramadan. Mereka mengaku muslim tapi tidak berpuasa dengan alasan tidak kuat dan sebagaimana hal yang lainnya. Cobalah tengok generasi para salaf terdahulu, apa yang membuat mereka begitu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh sekali dengan kondisi kita sekarang. Itu lantaran karena memang mereka ngerti betul akan keistimewaan bulan suci Ramadan. Di antara keistimewaan tersebut yang tidak didapati kecuali oleh hamba-hamba yang beriman. Di antaranya adalah bau mulutnya seorang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mulia daripada baunya kasturi. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan bulan Ramadan dengan dua hal. Yang pertama adalah diwajibkannya ibadah puasa itu pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka wajib hendaknya dia untuk berpuasa. Kewajiban puasa hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan Allah mengagungkan bulan suci Ramadan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim secara sekaligus di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda, penjelas antara huda dan pembeda. Maka mereka benar-benar mengetahui, generasi para salaf, betapa mulianya bulan suci Ramadan. Juga di antaranya di bulan ini, bulan suci Ramadan, para malaikat itu selalu memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Tastaghfirul malaikatu lis-shaimina hatta yuftiru. Jadi para malaikat itu mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Maka siapa yang tidak terbesit atau tidak tergerak hatinya untuk berpuasa, mempertahankan ibadah puasa. Karena apa? Kondisi kita berpuasa dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang membuat mereka itu semakin semangat untuk beribadah, memperjuangkan ibadah ini. Juga mereka juga memahami, generasi para salaf itu memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempercantik, memperindah surganya setiap harinya. Seraya Allah taala mengatakan, yushiku ibadiyas salihun an yulqaw anhumul ma'unah wal adha thumma yasiru ilaik. Hampir saja hamba-hambaku yang saleh, mereka dilemparkan darinya ya bantuan atau berupa cobaan sampai mereka menuju kepadamu. Dan di bulan suci Ramadan, generasi para salaf ngerti ini kesempatan amal soleh. Allah persiapkan itu semua, di mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana surga itu dibuka lebar-lebar. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam. Dibuka lebar surga, ditutup rapat pintu neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan besar bagi hambanya untuk meraih amal soleh sebesar mungkin. Dan bukan hanya pintu surga yang dibuka atau pintu neraka ditutup, tapi juga setan-setan pada dibelenggu. Dibelenggunya syaitan ini memudahkan kita, membantu kita untuk tergerak segera beramal soleh. Karena penghambat untuk berkehendak untuk beramal soleh itu berkurang. Ya, kita sangat terasa sekali mengamalkan amal ibadah begitu ringan di bulan suci Ramadan ketimbang di bulan-bulan yang lainnya. Contoh seperti kita terbangun di sepertiga malam setiap harinya dengan begitu mudahnya. Itu tidak lain hanya di bulan suci Ramadan saja. Karena kalau di luar bulan suci Ramadan belum tentu kita setiap hari bisa bangun di pertengahan malam. Kenapa demikian? Karena setannya sedang dibelenggu. Tinggal kitanya saja. Ya maka ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, mau kapan lagi kita memperbaiki diri? Coba generasi para salaf
Mereka begitu semangat yang memperjuangkan kesempatan ini. Karena hanya 29 atau 30 hari saja. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, bukan itu saja. Tapi juga keistimewaan bulan suci Ramadan adalah ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini mereka juga para generasi salaf benar-benar memperjuangkan malam-malam harinya untuk tidak tidur. Bukan bergadang untuk lek-lekan, bukan. Atau yang penting di masjid, tapi sejatinya hanya pindah kasur saja, bukan. Tapi juga benar-benar di masjid, mereka menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, tilawatul Quran, zikrullah, merenung, sholat, qiyamul lail dan sebagainya. Bukan ke masjid dalam rangka bawa kasur atau bawa bantal atau bawa guling tidur di masjid, bukan. Tapi mereka menghidupkan untuk mendapatkan kesempatan satu malam ini, mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, dan itu di penghujung malam di bulan Ramadan. Maka ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, marilah kita lihat potret ya, di beberapa riwayat bagaimana mereka para salaf itu bersemangat beribadah, mengisi hari-hari bulan suci Ramadan untuk ibadah. Tentang puasa, yang pertama tentang puasa, maka ini merupakan kewajiban setiap seorang muslim dan merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Tentang puasa di sini, keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari Muslim, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena setiap amalan itu sudah ada takarannya. Lipat gandanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali puasa. Allah Ta'ala berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa demikian? Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya karena aku. Dan bagi seorang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Maka ikhwatal iman rahiman rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwa pahala yang begitu besar tidak akan terjadi, tidak akan bisa kita gapai, melainkan kecuali juga dengan cara meninggalkan segala bentuk dosa, maksiat, berkata dusta atau mengamalkannya. Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh sama dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, karena dia tidak bisa menjaga puasanya dari perbuatan-perbuatan dosa, yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah, disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, salah seorang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwa dulu kami ketika di bulan suci Ramadan lebih senang berlama-lama tinggal di masjid. Mereka menjaga di masjid dengan banyak orang.
biasanya empat kemungkinan kita itu berbicara yang menyebabkan kita berdosa, sehingga ini ulama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu sawmi ahadukum la jahal." Kalau di hari itu salah seorang di antara kalian berpuasa, maka fala yarfuth, jangan berbicara yang rafath. Rafath itu mengarah kepada hubungan suami istri. Ya. Ini ibadah, jangan dicampur hal-hal yang jelek. Wala yafsuk, jangan berbuat kefasikan, berbuat dosa, berbicara yang kotor, tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kotor. Maka apakah pantas sebuah ibadah dicampur dengan hal-hal yang itu mengandung dosa? Wala yajhal, jangan ceroboh. Bahasanya jangan ceroboh, artinya mengganggu orang. Fa in sabahu ahadun falyaqul inni mru'un shaim. Kalau ada seorang yang menghina dirinya dia dalam kondisi puasa, bilang saja saya sedang berpuasa. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk nasihat bagi dia. Oh iya, dia berpuasa. Oh iya, saya sedang berpuasa. Maka jangan sampai kita dalam kondisi ibadah ini kita campur dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana kondisi para salaf dulu dalam qiyamul lail, dalam sholat tarawihnya di malam harinya. Telah kita ketahui bersama bahwa keutamaan qiyamul lail begitu besar, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa saja yang menegakkan qiyamul lail di bulan suci Ramadan di malam harinya penuh dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini keutamaan yang begitu besar. Ya. Dan juga qiyamul lail merupakan da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Oleh karenanya ini momentum terbaik bagi kita dalam membiasakan diri untuk bangun sepertiga malam untuk sholat malam. Mau kapan lagi? Kita mau mulai setelah Ramadan, berat. Ini saatnya. Ya. Ketika bangun untuk sahur, jangan sekedar hanya untuk bangun, untuk makan, menyantap makanan sahur. Tapi bangunlah lebih dulu, mungkin jam 2 pagi atau jam 3 pagi, ambillah air, kemudian sholatlah 2 rakaat. Kalau sebelumnya sudah tanpa itu, sudah selesai sholat, kita ingat bahwasanya sepertiga malam itu di mana saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 malam. Dan Allah menjanjikan, "Faman sa'ala a'utiyannah." Siapa yang meminta kepadaku, aku, dan siapa yang minta ampun kepada aku akan berikan ampun kepadanya. Itu Allah, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terlewatkan hal ini. Ya,
Setelah selesai sholat, maka kita saat itulah kesempatan emas untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita ada masalah dalam keuangan, masalah dalam rumah tangga, masalah dengan siapapun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat-saat itu. Kemudian juga kalau masih ada waktu sisa, ya gunakan dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi di bulan suci Ramadan membaca Al-Quranul Karim bukan hanya setelah sholat subuh saja, tapi di waktu-waktu kapanpun itu, terlebih lagi di sepertiga malam. Kita rasakan bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim. Beda rasanya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama salaf generasi dahulu kita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, la tada'u qiyamal lail. Jangan kalian itu meninggalkan qiyamul lail. Jangan meninggalkan kebiasaan qiyamul lail. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat, sampai pun Nabi dalam posisi safar, beliau tetap menjaga qiyamul lailnya. Kana idza marida aw kasala shalla qa'idan. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi SAW kalau sedang sakit atau ketika lagi malas, maksudnya berat, tetap beliau sholat namun dalam kondisi duduk. Ya. Dan juga contoh bagaimana perjuangan semangatnya para sahabat. Contohlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan kana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yusalli minal lail ma syaa. Umar bin Khattab di bulan Ramadan itu di malam hari beliau sholat sesuka hati beliau. Tentunya setelah sholat Isya. Hatta idza kana nisfal lail, sampai waktu pertengahan malam. Kinten-kinten di jam berapa aja? Mungkin kurang lebih antara jam 12 atau jam 1 malam nih. Nah, beliau itu menghentikan sejenak. Fa aiqadha ahlahu lis-shalah. Beliau niku membangunkan keluarganipun untuk sholat. Ya, untuk sholat, bukan untuk sholat subuh, untuk sholat qiyamul lail. Ya, ini seorang bapak yang benar-benar perhatian terhadap ibadah keluarganya. Tsumma yaqulu lahumus sholatus shalah. Kemudian mengatakan kepada mereka, ayo do sholat, ayo do sholat. Ayo do sholatnya itu sholat malam. Bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib semua pada paham. Generasi salaf. Generasi kita jauh menurun. Ya, sholat wajib aja sedikit yang di masjid. Masjid dibangun megah-megah besar-besar. Jamaahnya paling satu shaf. Katanya jumlah kaum muslimin terbanyak. Kemana mereka? Kok nggak kelihatan di masjid? Ya. Di generasi salaf itu yang bangun sholat dibangunin untuk sholat malam. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu membaca ayat dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Artinya kita sebagai bapak atau calon bapak ya tentunya tetap terus memerintahkan sholat keluarga kita dan sabar untuk terus tetap memerintahkan sholat. Ini paling penting, terlebih lagi terhadap anak-anak kita. Membiasakan anak untuk sergap ke masjid sholat itu bukan hal yang mudah. Maka bapak-bapak jangan sampai nyesel nanti ketika anak sudah gede baru kita sadar untuk mengajak mereka sholat, sudah susah. Kalau dari sejak kecilnya tidak dibiasakan. Minimalnya ajak ke masjid dulu.
nyuruh ke masjid. Ya kalau nyuruh masjid, kitanya sebagai bapak jangan santai-santai di rumah. Artinya ya kalau kita ngajak ya kita duluin sudah siap. Jangan sampai anaknya berkilah, bapakku juk nang omah kok ning masjid kan ngoten. Piye kuwi bapake kok ngono kan gitu. Jangan sampai sebagai bapak itu sebagai kudwah, panutan. Ojo mung asbun, asal bunyi, tapi nggak ada panutannya, contohnya. Nah, ini penting sekali bagi kita semua sebagai seorang pemimpin keluarga. Di sini Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Sabar. Sehari nggak boten saged ya besoknya, ya terus tiap harinya, dan sambari didoakan. Baik istri kita maupun anak-anak kita. La nas'aluka rizqa. Kami tidak menuntut kamu rezeki. Allah Ta'ala itu tidak menuntut dari kita rizki. Karena Allah tahu yang ada di benak pikiran manusia itu rezekinya gimana, hartanya gimana, pikirannya itu terus. Padahal Allah tidak menuntut itu. Nahnu narzukuk, kami yang beri kalian rizki. Ya, dengan sholat itu tidak mengurangi waktu untuk memperbanyak rizki. Ya, kadang sebagian orang Islam itu berpandangan bahwa dengan sholat berjamaah itu pas rame-ramenya ngurangi jatah rezeki. Tidak seperti itu. Coba contoh yang di negeri di Arab sana, wayai adan ya berhenti tutup toko, mau rame mau kayak apapun, kalau mau beli nanti habis sholat. Nah, niku luar biasa. Niku baru seorang muslim tulen. Boten wedi rezekine ilang. Nah, kadang sebagian orang itu nanggung lah kosek pelanggan masih banyak kan ngonten. Tidak. Nahnu narzukuk. Kami yang berikan kamu rizki. Bisa jadi nanti setelah selesai sholat makin banyak pelanggan. Ya. Wal aqibatu littaqwa. Dan sebaik-baik akibat akhir adalah bagi ketakwaan. Juga sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membaca ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih dalam surat Az-Zumar ayat 9. Dan perintahkanlah amman huwa qanitun ana al-lail, adapun siapa dia yang dia itu qanitun ana al-lail, begitu khusyuk di sepanjang malam dengan sujud dan bangkit, yahdharul akhirah, dia selalu mengingat-ingat akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan mengharap rahmat Tuhannya. Maka beliau mengatakan, dzaka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Amirul Mukminin. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala, innama qala Ibnu Umar dzalika likathrati salati amiril mu'minin Utsman bil lail. Kenapa Ibnu Umar menyebut itulah Utsman bin Affan? Karena kata Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim, karena Amirul Mukminin Utsman bin Affan itu banyak salat malamnya dan qiraatul Qur'annya. Hatta annahu rubbama qara'al Qur'ana fi raq'ah. Sampai-sampai disebut saking seringnya membaca Al-Qur'an, beliau itu disebut dia mungkin atau dia salam satu rakaat itu mesti baca satu Al-Qur'an. Luar biasa. Maka ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, inilah semangat mereka. Di mana kita dengan mereka? Ya. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah riwayat dari Alqamah ibni Qais berkata, "Bittu ma Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lailatan faqama awal al-lail." Aku pernah bermalam
bersama Abdullah bin Mas'ud sebuah malam, yaitu di malam Ramadan. Faqama awwalal lail. Abdullah bin Mas'ud itu bangkit bangun, ambil air wudu, mulai sholat malam di awal malam. Thumma qama yusalli fakana yaqra'u qira'atal imam fi masjidi hayyihi. Dan beliau bacaan Al-Qur'annya dalam sholatnya sebagaimana bacaan imam di masjid kampungnya. Yurattil wala yuraji. Tartil lancar, tidak mengulang-ulang. Yusma' man haulahu wala yarji' sautuhu. Didengar sekitarnya tapi tidak terulang suaranya. Artinya tidak terlalu keras. Hatta lam yabqa minal ghalas illa kama baina adhanil maghrib ilal insirafi minha thumma autar. Sampai tidak tersisa daripada terbit fajar kecuali jaraknya antara azan maghrib sampai hilangnya semburat matahari, hilangnya matahari. Hanya beberapa menit saja dari azan fajar baru beliau sholat witir. Betapa lama, Pak. Betapa lamanya beliau sholat. Masya Allah, menghidupkan malam-malamnya. Ini tentang sholat qiyamul lail. Dan banyak sekali. Maka tentunya ini nikmat yang begitu besar. Nikmat yang begitu besar. Namun apakah kita mampu? Pertanyaannya, mampu mboten? Semalam suntuk sholat sampai fajar, menjelang fajar mampu? Tidak mampu kita. Pegel semua. Bahkan sebagian sahabat ada yang pakai tongkat untuk bersandar. Ada sebagian yang kuat, kita sudah jelas nggak mampu. Oleh karenanya perhatikan hadis Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Hadis riwayat rawahu Ahlus Sunan. Siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Kalau memang kita tidak mampu mengusahakan sholat semalam suntuk atau kebanyakan malam, ya sudah. Jaga sholat malamnya bersama imam sampai selesai. Itu yang bisa kita usahakan. Kemudian semangat apa mereka di bulan Ramadan? Yaitu semangat sedekah. Semangat para salaf, bagaimana semangat mereka dalam bersedekah. Yang pertama, tentunya Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana Rasulullah ajwadan nas. Rasul itu orang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ketika masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Kana ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Begitu dermawan dengan kebaikan seperti angin yang berhembus. Kalau bahasa Jawanya apa? Nyah-nyoh kan gitu ya. Artinya nyoh jalukmu apa? Nyoh nih ambil. Begitu. Itu kedermawannya Rasulullah SAW. Dan kedermawan beliau tidak menunggu diminta. Kadang sebagian kita itu baru memberi kalau ditodong, Pak? Proposal. Kan kadang gitu kan? Iya. Rasulullah mboten. Suatu ketika ada seorang pemuka Badu, pemuka istilahnya kabilah, dia masih kafir. Kemudian berjalan bersama Rasulullah SAW melihat sekerumbulan domba, itu ratusan ekor. Disebutkan 200 sampai 400-an ekor. Dia melihat, betapa indahnya itu barang domba tersebut. Rasulullah memperhatikan dia sepanjang jalan. Maka Rasulullah menawarkan, bertanya, kamu mau? Oh iya, mau Rasulullah. Udah ambil aja itu. Masya Allah, ambil saja. Zaman sekarang langka, Pak. Zaman sekarang orang seperti itu langka. Menawarkan dulu, ambilin. Masya Allah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi,
Dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Tentang banyak kisah ya, bagaimana mereka generasi para salaf semangat dalam berbagi-bagi. Kalau kita pernah umroh di bulan Ramadan, sudah pernah merasakan. Itu athar bekas-bekas para sahabat yang turun-temurun dilakukan oleh generasi ke generasi. Ya, kalau kita datang ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, biasanya Masjid Nabawi, kalau Masjidil Haram tidak ada kayak sufrah-sufrah gitu ya. Masjid Nabawi kita baru masuk pagernya saja, itu sudah ada calo-calonya. Bukan calo tiket, tapi calo untuk biar duduk di sufrohnya dia. Sufroh itu kayak di gelar plastik itu yang panjang, biasanya ditaruh di situ ada kurma, ada zabadi, ada roti, ada teh, ada kopi dan sebagainya. Ada rutub dan sebagainya. Nah biasanya ada satu keluarga, itu biasanya satu keluarga. Dan itu ngapling Mbak, izin dulu, enggak sembarang langsung ngapling gitu, enggak bisa. Nanti izin dulu. Ya, di situ bergelombol mereka. Ada yang tugasnya menyiapkan, ada yang tugasnya mengajak. Yang mengajak ini ditarik, sini kamu di sini saja. Ada yang lain, enggak usah di sini saja, ini lebih bagus, ini lebih banyak. Nah kita bingung, tarik-tarikan. Ya Masya Allah. Ya semoga di negeri kita ya seperti itulah. Tarik-tarikan, ini takjil di sini aja, di sini enak. Di situ apa? Ayam bakar. Oh di sini lebih enak lagi ya gitu. Ya semoga aja seperti itu. Nah dalam sebuah kisah dari Zaid ibn Aslam dari bapaknya mengatakan sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa wa wafaqa dzalika malun indi. Suatu ketika pernah Umar bin Khattab bercerita bahwa Rasulullah itu pernah menyuruh kita untuk sedekah. Kebetulan saya pas punya uang. Maka beliau mengatakan, al-yauma usbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Oh, hari ini aku bakal mengalahkan Abu Bakar lebih dulu untuk bersedekah. Qala faji'tu binisfi mali. Kemudian aku mendatangkan, membawa setengah dari harta yang aku punya. Setengah loh Pak. Setengah dari yang beliau punya. Ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlik. Maka Rasulullah bertanya kepadaku, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Qala qultu mithlah. Oh ya setengahnya kan masih ada Rasulullah. Maka datang Abu Bakar As-Siddiq dengan apa yang beliau punya. Beliau bukan orang fakir miskin, bukan. Beliau orang kaya, saudagar. Beliau bawa semuanya. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma'abqaita lahum. Apa yang kamu sisakan untuk mereka, keluargamu? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah. Masya Allah. Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Diberikan semuanya Pak. Masya Allah. Itu semangat para sahabat. Qultu, maka Umar bin Khattab mengatakan, ya sudahlah, la usabikuka ila syai'in abada. Aku enggak bisa pernah menang melawan Abu Bakar As-Siddiq tentang sedekah. Tapi kemudian Bapak Ibu rahiman rahimakumullah, tentang kisah yang lainnya. Yaitu tentang sedekah di bulan suci Ramadan, kekhususannya banyak sekali. Ya, maka segera kita untuk apapun yang kita punya. Apakah sedekah harus sekian paket? Kan tidak harus toh. Apa yang kita punya kan? Kan tidak harus sebegitu banyak, tidak harus. Apa yang kita punya kalau bisa biasakan setiap hari. Kita keluarkan sedekah lillahi ta'ala. Ya, di antaranya memberi makan orang yang berpuasa. Memberi makan, tentang memberi makan ini Allah Ta'ala berfirman, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka memberi makan atas dasar cinta kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang yang tertawan. Mereka mengatakan,
Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sejatinya kita ngasih makan kalian itu hanya mengharap wajah Allah saja. Kita tidak butuh dari kalian balasan. Nah, ini yang terbaik, Pak. Biasakan kalau kita memberi untuk melupakan pemberian yang kita beri. Kadang sebagian kita itu mengumpat, ya. Sudah tak kasih, nggak tahu terima kasih. Ya biarin aja, Pak. Ya kadang seperti itu kan. Ya kadang kita, gimana sih? Udah tak kasih kok nggak tahu terima kasih kan gitu. Kita ini memberi hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dia terima kasih, mau tidak, itu urusan dia. Ya, yang jelas kita sudah menunaikan apa yang menjadi keutamaan itu. Kita hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berat. Kita memberi kemudian melupakan, itu yang berat. Ya, dan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beginilah cara bersedekah. Kita memberi hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak membutuhkan balasan dari kalian wala syukura. Tidak juga rasa terima kasih. Masya Allah. Ya. Belajar mengikhlaskan pemberian. Mungkin sekedar memberi, kemudian ada yang terima kasih, jazakallah khair, kita senang. Nah, coba suatu ketika kita memberi, justru malah dimaki-maki. Nah, itu baru keikhlasan kita teruji. Ya, teruji keikhlasan kita. Atau kita beri, orang yang kita beri dingin gitu aja. Oh ya sudah, ambil gitu aja. Loh kok gitu aja? Nah, kadang kan seperti itu. Ya, kita tetap mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Maka dulu para salafus saleh begitu semangat untuk memberi makan. Bahkan mereka mendahulukan memberi makan orang-orang yang berpuasa daripada kebanyakan ibadah. Sama saja itu dengan mengenyangkan orang yang lapar atau memberi makan saudara yang soleh, maka tidak disyariatkan harus fakir. Harus fakir. Tapi yang utama yang membutuhkan. Dan sebagian salaf mengatakan li'an ad'u wa asyratan min ashabi fa'ud'imuhum ta'aman yashtahunahu ahabba ilayya min an u'tiqa asyratan min waladi Ismail. Ya, sebagian salaf mengatakan, sungguh aku benar-benar mengundang 10 dari sahabatku untuk aku mereka beri makan dan mereka senang. Itu lebih aku cintai daripada aku membebaskan 10 dari anak Ismail. Masya Allah. Dan tentang kisah-kisah diantaranya banyak sekali. Yaitu diantaranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan Daud At-Ta'i dan Malik ibn Dinar, itu contoh-contohnya mereka. Dan dulu Abdullah ibn Umar la yuftir illa ma'al yatama wal masakin. Beliau itu tidak berbuka puasa kecuali bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ya. Buka bersamanya bareng mereka. Ngundang orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Itu kebiasaan sinten Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Wa rubbama alima anna ahlahu qad radduhum anhu falam yuftir fil tilkal lailah. Bahkan suatu ketika keluarganya itu untuk mengusir mereka, para fuqara masakin. Tapi tetap Ibnu Umar tidak mau berbuka kecuali bersama orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Berbeda Pak, rasanya beda. Ya, mungkin kebiasaan kita berbukanya dengan orang-orang yang ya sebenarnya di rumah sudah ada kan gitu. Ya, coba sesekali mengundang anak-anak yatim, orang-orang miskin diundang untuk buka puasa. Ya, itu kebiasaan para salaf kita dulu. Juga
Di antaranya qala Abu Suwar Al-Adawi rahimahullah, kana rijalun min Bani Adi yusallun fi hadzal masjid. Berkata Abu Suwar Al-Adawi rahimahullah, beliau mengatakan dulu kalangan pemuda dari Bani Adi, mereka tuh sholat di masjid ini. Mereka ma aftara ahadum minhum ala ta'amin qad wahdahu. Mereka itu tidak pernah yang namanya berbuka puasa sendirian. Ya. In wajada min man ya'kulu ma'ahu akal. Kalau menemukan salah seorang untuk berbuka bersamanya, baru dia makan. Wa illa akhraja ta'amahu ilal masjid fa'akalahu ma'an nas wa akalan nas ma'ah. Kalau enggak, dia bakal keluar masjid, cari orang yang mau berbuka bersama dia. Sehingga orang-orang makan bersama dia makanannya dan dia pun makan bersama mereka. Ya, semangat mereka begitu luar biasa tentang memberi makan orang yang berbuka. Ikhwatul iman rahiman rahimakumullah. Lantas kemudian apakah dalam memberi makan harus banyak, harus sebuah nasi yang layak? Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ini hadis Salman, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqi raqabatihi minan nar. Siapa yang memberi makan iftar orang yang berpuasa, maka baginya ampunan dari dosa-dosanya dan dientaskan dari api neraka. Wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Dan dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya orang yang ikut berbuka puasa dengan makanannya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi shaim. Para sahabat juga pengen, tapi kan tidak semua sahabat punya sesuatu untuk yang layak untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Ya. Di antara mereka ada yang juga yang fakir, ada yang juga miskin. Maka para sahabat bertanya seperti ini, ya Rasulullah, tidak setiap kita mendapati sesuatu untuk memberi orang yang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, yu'tillahu hadha thawab liman fattara sha'iman ala madzaqati laban. Seorang tetap akan mendapatkan pahala ini bagi siapa yang memberi berbuka puasa sekedar sak seruput air susu. Iya, seteguk. Bukan segelas, Pak. Seteguk, kata Nabi SAW. Au tamrah, atau sebiji kurma. Bukan bijinya loh ya, bukan. Tapi maksudnya ya dagingnya itu. Ya. Au syurbatuma, atau seteguk air putih. Seteguk air putih, apa susahnya? Bisa. Wa man saqa sha'iman, barang siapa yang, ini terakhir ya. Wa man saqa sha'iman, siapa yang memberi minum seorang berpuasa, saqahullahu min haudi syurbatan la yatma'u ba'daha. Siapa meminum orang yang berpuasa, maka Allah akan beri dia minum dari telagaku. Yang sekali minum tidak pernah haus selamanya. Hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk surga. Demikian ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini karena waktunya tidak cukup. Insya Allah kita lanjutkan selepas sholat fajar tentang bagaimana semangat para ulama salaf dulu menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah dan ketaatan. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.